Halo guys, selamat datang di channel Math Ambis. Di video kali ini aku membahas TKA kelas 12 ya, latihan soal untuk TKA kelas 12 yang berkaitan dengan materi trigonometri ya, matematika. Oke, kelas 12 ya, SMA. Sini langsung aja, seekor kelinci yang berada di lubang tanah, tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jadi ada kelinci di sini ya. Oke. Itu sudutnya itu 60 derajat di sini. Nah, jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter nih, jarak iniannya nih ya, jarak miringnya 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah tingginya berarti yang ini ya. Nah, jadi kalau aku gambar ulang segitiganya itu kayak gini guys. Nah, di sini 18 meter. Ini 60 derajat ya sudutnya. Terus yang kita cari ini. Yang dicari itu tinggi elang X. Ya, aku anggap X. Oke. Nah, di sini kita pakai rumus apa? Sin, cos atau tan. Oke, di sini kan ada sudutnya nih. Kita kan yang diketahui miringnya nih ya, 18 ini miringnya ya. Habis itu yang pengen kita cari depan sudutnya nih, depan yaitu X ya, depan sudutnya. Jadi kita pakai depan sama miring. Karena kita diketahuinya miring, yang kita pengen cari depan sudutnya nih. Ya, kalau samping itu yang di sini nih, samping itu yang di sini, sininya. Ini kan samping sudutnya. Ya di bawah ini. Nah, berarti kita pakai rumus apa yang depan sama miring? Sin ya. Rumus sin. Jadi sin theta sama dengan depan per miring, itu rumusnya. Nah, ini sin berapa? Sin 60 derajat ya, karena sudutnya 60 derajat, jadi sin 60 derajat sama dengan depannya itu X yang kita cari, miringnya itu 18. Nah, kita masukin sin 60 itu hafalnya setengah akar 3 ya, sama dengan X per 18. Karena kita pengen nyari X sama dengan ya, maka 18-nya pindah ruas ke kiri jadi dikali, jadi 18 dikali setengah akar 3 sama dengan X. Makanya bisa dicoret, bisa dibagi ya, 18 bagi 2 itu 9. Jadi X-nya sama dengan 9 akar 3. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, itu untuk nomor 1 yang itu. Oke guys, jadi kita lanjut nomor 2 ya. Diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3. Oke, di sini tingginya nih ya. Jadi ini orangnya di sini nih ya. Orangnya di sini. Ya, di sini yang merah ini aku tandain ya. Itu dia lagi melihat ini, mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Tapi 135 meter ini bukan yang ini, bukan yang miringnya, ya. Tapi dia sininya nih. Nah, sininya nih udah dikasih petunjuk di sini ya di gambarnya. Oke, ini panjang ininya. Sudut depresi yang terbentuk adalah berarti sudut depresinya yang bagian sini nih. Nah, sini yang merah ini. Ini sudutnya nih. Jadi kalau aku gambar ulang, ya aku gambar ulang biar teman-teman paham. Jadi kayak gini. Oke, ya ini kita gambarin aja ya. Ini sudutnya di sini. Nah, ini 45 akar 3 ya. Ini 135. Nah, aku bisa tambahin kayak gini nih, garis gini. Nah, gini. Jadi ini 45 akar 3 juga ya. Ini 45 akar 3 juga, ini 135 juga. Nah, kenapa aku tambahin ini? Karena aku pengen fokus sebenarnya segitiga yang ini, yang terbalik ini, yang kedua ini. Nah, segitiga yang ini berarti kan ini 45 akar 3, ini 135 ya. Nah, ini sudutnya kan di sini. Nah, kita kan ditanya sudut depresinya kan. Nah, sudutnya berapa? Kita nggak tahu. Nah, kita lihat nih dari yang diketahui nih. Ada di sini kalau kita pakai rumus trigonometri, di sini kan depannya sudutnya diketahui ya 45 akar 3 yang depan sudut. Sama apanya? Sama samping sudutnya nih. Ini kan samping sudutnya sini 135. Nah, berarti kita pakai rumus samping sama depan. Depan sama samping, ya. Depan sama samping itu rumus apa? Yaitu rumus tan theta ya, depan per samping. Jadi gitu teman-teman. Cara kerjanya. Depan per samping berarti tan theta itu sama dengan depannya berapa? Depannya itu 45 akar 3 ya. Per sampingnya berapa? 135. Nah, ini bisa sama-sama dibagi 45 ya. Jadi 45 bagi 45 itu 1 per 135 bagi 45 itu 3 akar 3 ya, dipisah gitu. Jadi tan theta ya dapat maaf sebentar. Tan theta itu sama dengan 1/3 akar 3. Nah, jadi tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3 ya. Maksudnya gitu. Cara jawab mah jadi kita nyari tetanya itu tan theta sama dengan 1/3 akar 3. Oh, berarti tan berapa yang hasilnya 1/3 akar 3? Itu tetanya sama dengan 30 derajat ya. Tan 30 derajat maksudnya, yang hasilnya 1/3 akar 3 itu tan 30 derajat. Berarti jawabannya tetanya itu 30 derajat. Jawabannya itu yang A gitu teman-teman. Oke guys, jadi sini lanjut ke nomor
3 ya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 4 cm. Oke, di sini bisa teman-teman gambar aja sembarang. ABC itu panjang A kecil 4 cm. Maksudnya A kecil itu mana? Kan titiknya itu A besar. Ya, A kecil itu maksudnya adalah konsep dasarnya itu adalah konsep umumnya. Depannya titik A besar ini. Jadi hadapannya gini. Nah, sini. Jadi ini panjang BC-nya ini. Ya, panjang BC-nya ini itu adalah A sama dengan 4 cm. Jadi gitu teman-teman konsepnya. Ya. Berarti gimana? Kalau panjang C kecil berarti sini ya. Tadi sebentar. Panjang C kecil itu sini. Ini C kecil. Terus kalau sininya itu B kecil ya, hadapannya kan. Oke. Nah, sudut A 120 derajat. Nah, sini berarti sudut A 120 derajat. Sudut B-nya itu 30 derajat ya. Ditanya panjang sisi C. Panjang sisi C berarti di sini ya. Sorry. Ini sudut ya. Panjang sisi C berarti yang ini ya, AB-nya ini. Yang ini kan. Nah, oke. Gimana kita pakai rumus apa? Pakai rumusnya ini. Jadi ada rumus A per sin A ya. Jadi panjang A per sin titik A-nya ini ya. Sin sudut titik A-nya ini ya. Habis itu sama juga B per sin B ya. B-nya itu yang ini, panjang B-nya ya. Panjang B per sin sudut B-nya 30 derajat ini. Ya, sama dengan C per sin C. Nah, kita pakai yang mana? Jadi ini pakai dua pasangan ya. Jangan langsung tiga-tiganya ya, tapi pakai dua. Nah, gimana kita pakainya? Kita kan pengen nyari panjang sisi C ya. Berarti kita pakai yang ini ya, yang C pastinya. Sama pakai yang A. Yang A itu kan udah lengkap ya. Udah lengkap, ada panjang A, ada sudut A-nya. Berarti A per sin A ya, kita pakai ini sama dengan C per sin C. Oke. Nah, tapi di sini kita lihat nih, panjang A-nya kan udah ada sudut A-nya. Untuk nyari sin A-nya udah ada kan, sudut A-nya 120 derajat. Panjang C-nya yang kita cari. Nah, sin C-nya belum sudut C-nya belum ada. Ya kan? Nggak kita tahu. Kita tapi bisa tahu nih, pakai satu segitiga 180 derajat. Di sini kan sudut A-nya udah ada nih, 120 derajat. Sudut B-nya 30 derajat ya kan. Jadi 150 kan udah. Sisanya berapa? Sisanya biar jadi 180 derajat satu segitiga itu, maka sisanya ada 30 derajat ya. Kan udah 120 tambah 30 kan 150 kan, sudut A sama sudut B-nya. Berarti sisanya sudut C-nya yaitu 30 derajat. Tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Kalau udah dapat jadi 4 ya, panjang A-nya per sin A-nya itu 120 derajat. Jadi sin 120 derajat, sama dengan C-nya itu yang kita cari, panjang C-nya per sin C. Berarti sin 30 derajat. 4 per sin 120 itu adalah sin 60, sama aja ya. Jadi sin 120 itu adalah sin 180 yang kurang berapa nih yang hasilnya 120? Oh, gini aja. Sin 180 dikurang 120 gitu. Jadi sin 60. Nah, jadi sama aja sin 60. Dia dikuadratkan 2. Kuadratkan 2 itu sin itu plus. Ya, yang minus itu cos sama tangen. Jadi 4 per sin 120 itu sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Sama dengan C-nya yang kita cari, sin C-nya. Nah, sin C-nya itu sin 30. Itu setengah. Oke. Nah, kita tinggal sama-sama bisa dibagi nih. Di setengah sama setengah di bawah kan habis ya. Nah, tinggal berarti C-nya dapat sama dengan 4 per akar 3 ya. Nah, ini kita rasionalin dulu ya. Kalau ada akar di bawah nggak boleh ya pada umumnya. Nggak baik ya. Jadi dikali akar 3 per akar 3 ya. Dikali sekawannya ya. Jadi C-nya itu sama dengan 4 akar 3 per 3. Ya, 4 per 3 akar 3 lah. Kalau dibagusin 4 per 3 akar 3. Ya, kan akar 3. Oh ya, akar 3 kan kali akar 3 bawahnya kan jadi 3. Ya kan, 4 kali akar 3 atasnya yang 4 akar 3. Jadi jawabannya ini nih, 4 per 3 akar 3. Jawabannya itu yang mana? Yang B ya. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Pada segitiga JKL diketahui sin L sama dengan sepertiga. Oke, kita gambar dulu nih. JKL ya. JKL. Sin L sama dengan sepertiga. Sin L berarti ini sudut L-nya nih ya. Oke, sin L sepertiga. Sin J 3 per 5. Oh, ini ribet nih. Dan JK sama dengan 5. Oke, nggak apa. Jadi kan JK-nya itu 5. Sin L-nya itu berapa? Sepertiga. Sin J 3 per 5. Ditanya panjang KL. KL, oke. Sini ya.
kita bisa pakai rumus yang tadi. Jadi kan gini, pakai rumus yang tadi yang nomor 3, J per sin J sama dengan L per sin L sama dengan sudut hadapannya, maksudnya L berarti kan sudut L di sini nih. Berarti panjang L berapa? Panjang L-nya kan yang sini kan, 5 gini. Oke. Sama dengan K per sin K. Oke. Nah, di sini kita kan sin J sama sin apa ini kita tahu sin L. Berarti kita pakai yang ini nih. Nah, berarti J per sin J. Oke, J itu apa? J itu kan kita nyari apa? Panjang KL. Kalau KL itu ini X ya. Berarti ini hadapan sudut J. Sudut J ya. Berarti sudut J-nya berapa? Oke, tadi maksudnya gini. J ini kan panjangnya X ya, kita anggap jadi X per, kita masukin aja ke rumusnya, sin J. Sin J itu kan sin sudut J-nya. Nah, maksudnya jadi sin J udah dapat nih 3/5 ya maksudnya. Jadi langsung aja masukin 3/5. Jadi kalau udah ada sin-nya itu kita nggak usah ubah lagi ke sin, karena kan udah dari soal sin gitu kan, nggak usah kayak tadi. Yang tadi itu kan derajatnya ada sudutnya ya. Sama dengan L, L-nya itu panjang L, panjang sudut hadapan L berarti sini ya, 5 ya, 5. Jadi 5, sorry bentar. 5 per sin L. Sin L itu ini udah dapat sepertiga, sepertiga nih. Sepertiga. Nah, ini kita bisa kali silang ya. Sepertiga kali X itu 3/5 kali 5 kali silang. Jadi sepertiga X sama dengan 3/5 dikali 5 itu gini ya, 3/5 kali 5 ya. Jadi kecoret 5-nya. Sama dengan 3. Gitu ya. Jadi X-nya dapat, 3-nya pindah ke sini jadi dikali. Jadi 3 kali 3 yaitu 9. X-nya dapat 9. Panjang KL-nya 9. Jawabannya yang C. Gitu. Nomor 5 ya. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm terukur sampai ke mata. Jadi kita gambar aja dulu gini. Nah, misalnya ya gini ya. Oke, tadi terlalu kecil ya. Gini misalnya ya. Ini matanya 100 berapa? Gimana? 155 cm ya. Jadi di sini tinggi badan terukur sampai mata ya, berdiri. Jadi maksudnya dari tanah itu 135. Berarti sini gini. Ini 155, 155. Jaraknya 12 meter dari tiang bendera. Oke, kita misalnya aku gambar sini ya, 12 meter ini gini. Di sini aja. Ini tiang benderanya. Ini 12 meter dari tiang bendera, berarti 12 meter segini. Nah, ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Oh, berarti kayak gini. Kita gambar mata ke sini ya, gini. Ini kan matanya sini, lihat ke atas bendera ya, puncak bendera nih, melihat puncak tiang bendera. Ya. Itu sudut elevasinya 45 derajat. Oke, berarti sini itu 45 derajat. Sini itu 45 derajat, guys ya. Sini. 45. Ya. Berarti kalau kita buat segitiganya jadi kayak gini. Nah, jadi kalau aku buat ulang segitiganya yang atas ini jadi kayak gini. Ini 45 derajat. Ini 12 ya. Nah, ini 12 ya sini ya. Ini kan sama nih 12, ini 12 bawahnya kan. 12 ya. Oke. Nah, di sini itu di sini 155 nanti aja ya, 155. Nah, kita bisa nyari, kan ditanya kan tinggi tiang bendera, berarti kan kita udah dapet nih kalau di segini itu aja 155 ya, walaupun ini gambarnya nggak sempurna ya, harusnya lebih tinggi, bendera jauh lebih tinggi. Nah, kita cari sininya nih, sisanya nih ya. Nah, jadi kita nyari sini X. Nah, kita pakai rumus apa? Di sini diketahui apa? Samping sudutnya 12 ya. Terus depan sudutnya X, depannya X. Berarti pakai depan per samping. Ya, depan sama samping. Rumus tan theta berarti itu. Rumus tan theta sama dengan depan per samping. Tan tetanya itu 45 derajat sama dengan depannya itu X, sampingnya itu 12 ya. Tan 45 berapa? Tan 45 itu 1 ya, hafalannya sama dengan X per 12. Nah, 12-nya pindah ruas jadi dikali 1, jadi X-nya sama dengan 12 kali 1 itu 12. Jadi dapatnya sininya itu 12, X-nya 12 ya. Jadi panjang ini 12, panjang ini 1, ini 12 meter ya. Oke, jadi kan meter ya, ini 12 meter ya, tadi ini kan satu meter yang 12 meter jarak antara yang mata orang ke tiang bendera ya, jarak antara orang ke tiang bendera. Nah, berarti meter juga, dan yang panjang panjang orangnya itu bukan panjang orang, tinggi orang itu 155 cm. Jadi 155 cm ditambah, oke, kita jadiin meter aja dulu ya, 155 cm jadi meter, jadi bagi 100 1,55 meter ditambah sama 12 meter yang kita dapat ini nih X-nya. Ya.
sama dengan berarti 13,55 meter. Jadi dapat panjang keseluruhan tiang benderanya ini tingginya adalah 13,55 meter. Ya, jawabannya yang C. Gitu teman-teman. Oke guys, cukup di video kali ini untuk video pembahasan trigonometri. Mohon maaf, ini banyak kata-kataku yang bertele-tele ya untuk pembahasannya. Tolong bantu support channel aku untuk subscribe-nya, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini atau video edukasi lainnya di channel Math Ambis ini. Terima kasih semuanya.